Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang kegiatan apa sih yang akan kami isi selama kami liburan semester ini. Jadi ada yang mau berpendapat seharusnya? Aku sih enaknya mau liburan di deket-deket rumahku aja sih. Nah, kalau Mas Bintang apa nih? Kalau aku sih liburan ke Bali ya. Boleh juga, boleh juga. Jauh ya. Kalian berdua? Kalau aku sih Aku nggak sih tahu sih. Saya di rumah. Ya, Saya di rumah. Kalau masih bingung kalau aku. Kalau aku sendiri sih pengen wisata gitu kan. Kita kan liburan semester, jadi semacam refreshing gitu. Jadi aku sendiri rencananya pengen berwisata ke ya tempat-tempat gitulah, sebuah tempat wisata gitu. Kalau Mbak Modi apa nih? Kalau aku sih masih bingung ya. Tapi kalau aku tipe orang yang kalau berlibur itu ke alam aja, ke pantai atau ya pokoknya alam-alam lah. Jadi kita kebanyakan pengen wisata nih berarti ya ke tempat-tempat tertentu. Oke. Jadi lebih baik kalau kita mengisi liburan semester ini dengan wisata aja gimana kayak? Boleh. Oke. Kalau gitu biar lebih seru, gimana kita adain undian aja? Boleh, Dan apa tuh? Undian wisatanya, jadi ditentukan gitu kita bakal wisata kemana gitu. Oke? Boleh. Setuju? Setuju. Tara. Wah, itu yang aku. Nah, ini dia undiannya. Jadi aturannya setiap orang mengambil satu kertas, satu undian ini, dan nanti dia membacakan tempat yang akan dia kunjungi untuk berwisata. Oke? Setuju? Setuju. Aku dulu dong. Oke, jadi buka dulu ya. Pertama dari aku. Teman-teman jangan dibuka dulu ya. Nah, tujuan dari undian ini adalah biar kita Saling mengenal daerah masing-masing ya kayaknya. ya saling mengenal daerah masing-masing. Jadi kamu ada ini. oke, iya benar. Tanpa basa-basi itu kita buka saja Oke, teman-teman. kita buka saja ya, Kita buka bersama ya. 1, 2, 3. Wow. Lihat kamu ada aja ya idenya ya. Bintang, kamu dapat apa? Aku dapat Taman 10 November. Keren. Kalau aku taman pakal loh. Jauh nggak Kamu, kira-kira? Madi? Kalau aku kayaknya beda sih dari kalian. Kalau aku ke museum nih yang berhubungan dengan sejarah. Wah, keren. Yang lain. Aku ke candi nih. Aku ke Taman Bungkul, guys. Rata-rata kalian ke taman ya. Iya, aku yang ke Pengalaman Taman ke Cahaya. alam. Pengen ke Bali aku. Semua sudah dapat kertas wisata masing-masing kan? Sudah. Nah, sebentar lagi kalian siap-siap ya untuk kembali pulang lalu berkunjung ke tempat wisata yang sudah tertera di kertas masing-masing. Lalu setelah pulang jangan lupa sharing tentang pengalaman wisata kalian ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai undian yang kemarin aku dapatkan, aku mendapat kunjungan destinasi wisata di Taman Cahaya. Nah, ikut aku berkeliling yuk ke Taman Cahaya ini. Ayo. Taman Cahaya ini dibangun pada sekitar 2010 dan sedang dikembangkan. Salah satunya fasilitasnya ada tempat bermain untuk anak-anak, lalu di sana ada kandang rusa. Lalu di sini ada tempat
untuk berlatih sepak bola. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang digemari dan menjadi salah satu fasilitas terfavorit di Taman Cahaya. Sedangkan yang ini adalah tempat latihan untuk basket. Nah, tempat latihan basket ini juga merupakan salah satu favoritnya fasilitas di Taman Cahaya. Lalu ada beberapa spot foto yang menarik agar para pengunjung tidak bosan dan semakin betah untuk di sini karena memiliki banyak spot foto. Taman Cahaya itu juga asri loh teman-teman, karena tumbuhannya banyak sekali, hijau, asri, dan sejuk. Nih, aku tunjukin. Tuh, bagus kan, cantik, hijau. Nah, sekian dulu nih vlog dari aku. Kita lanjut ke kuliner yuk, yang biasanya menjadi andalan tempat makan di Taman Jaya. Yuk ikut aku. Jadi ini adalah salah satu kuliner yang ada di dekat Taman Jaya. Nah, kuliner ini namanya adalah es cao. Nah, kita lihat yuk cara bikin es caonya. Nah, ini ibunya sedang membuat es cao teman-teman. Enak kan kalau minum es cao di siang-siang begini? Pasti seger. Nah, teman-teman, aku sudah sampai di rumah nih setelah berkunjung dari Taman Cahaya lalu membeli es cao tadi. Udah ada di rumah. Nah, saatnya aku mau review es cao yang tadi aku beli. Ini dia. Nah, ini penampakan es caonya. Tadi tuh udah dikaretin, tapi aku lepas dulu biar gampang teksnya. Nah, kita minum yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harga 3.000 memang standar dan murah. Cuma kalau kataku es caonya ini tuh yang pertama manis, tapi nggak terlalu manis. Terus seger. Ya mungkin karena memang cuaca di Surabaya lagi panas juga, tapi menurutku ini worth it lah kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Taman Cahaya lalu merasa haus atau dehidrasi, karena Taman Cahaya kalau di atas jam 8:30 lebih itu udah panas banget. Makanya aku rekomendasiin ini beli es cao ketika kalian dehidrasi atau haus saat berada di Taman Cahaya. Worth it banget loh, cuma 3.000. Kalau mau lebih manis dan pakai susu itu hanya nambah 1.000, jadinya 4.000. Enak banget. Baiklah, terima kasih sudah menonton vlogku pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Mojokerto juga terdapat banyak sekali wisata bersejarah seperti ini, bisa dilihat. Dan sekarang kita berada di nomor 9 di Museum Majapahit. Halo teman-teman, hari ini aku mau perkenalkan kalian salah satu destinasi wisata yang ada di Mojokerto, yaitu Museum Majapahit. Yuk ikut bersamaku. Masuk ke Museum Majapahit, kita hanya perlu membayar sebesar Rp5.000. Yuk! Ini gedung menuju bangunan yang menceritakan dari Arca Bima, seperti cerita Kumbus Bima di akhir Majapahit, perjalanan Bima mencari air amerta, sifat dan karakter Bima, dan Bima dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Yuk ikuti keseruan yang lainnya. Selanjutnya aku akan menunjukkan ke kalian arca-arca yang berada di Museum Majapahit. Nah, ini nih salah satu arca yang berada di Museum Majapahit. Di sini juga ada batu bata peninggalan dari kerajaan Majapahit zaman dulu.
relief yang digunakan untuk sumur pada zaman dahulu. Dilihat dari fisiknya, pasti kalian tahu apa ini. Ya, benar. Ini merupakan batu relief. Di museum ini terdapat banyak sekali batu relief yang ditemukan dari tahun ke tahun. Seperti ini nih, contohnya ditemukan di tahun 1740. Relief yang ini ditemukan pada tahun 1776. Nah, di sini juga ada antefix loh teman-teman. Kalian tahu tidak apa itu antefix? Kalau diaplikasikan, antefix itu seperti ini loh teman-teman. Antefix berfungsi sebagai hiasan bangunan induk. Biasanya berada di sudut bangunan induk ataupun berada di tengah bangunan induk. Teman, aku akan melihat situs pemukiman yang berada di Desa Trawulan pada masa dahulu. Nah, ini peninggalan pemukiman yang berada di Desa Trawulan. Ini juga ada merupakan koleksi Islam. Yuk kita masuk. Pertunjukan wayang merupakan salah satu cara penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Ya, kita berkunjung ke koleksi batu yang berada di Museum Majapahit. Terdapat banyak sekali arca-arca dan peninggalan di masa kerajaan Majapahit loh. Setelah melihat ini, ternyata candi dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu menjadi atap candi, tubuh candi, dan kaki candi, sehingga bisa disatukan menjadi miniatur candi yang utuh. Wah, banyak sekali ya peninggalan koin yang digunakan pada orang zaman dahulu. Pada zaman dahulu, perselisihan asing dijadikan sebagai bukti hubungan dengan luar negeri loh. Selain porselen, ternyata ada keramik juga ya. Ayo tebak, pengayoni berfungsi untuk apa sih? Kalian pasti familiar dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa diucapkan oleh Patih Gajah Mada ketika diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Sumpah Palapa ini sebagai bentuk ikrar atas kesungguhannya dalam persatukan Nusantara. Nah, ternyata di Museum Majapahit ini juga terdapat situs peninggalan candi yang berada di Desa Trawulan, seperti Candi Bintang Tinggi Lawang, Ragu Raksa Bajang Batu, Candi Brahu, dan candi-candi lainnya. Teman-teman, di pelataran Museum Majapahit ini juga terpajang banyak sekali arca-arca peninggalan pada zaman Kerajaan Majapahit dahulu. Teman-teman, berhubung aku di Mojokerto, aku mau mencoba makanan khas dari Mojokerto, yaitu onde-onde. Kita coba. Onde-onde merupakan makanan tradisional dari Mojokerto yang terbuat dari tepung ketan. Biasanya di dalam onde-onde berisi kacang hijau yang rasanya manis sekali. Kita lihat keseruan teman-teman lainnya ya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Taman Bungkul yang ada di Kota Surabaya. Taman Bungkul adalah tempat wisata kota yang terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Dharma. Taman ini berdiri di area seluas 900 meter persegi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti amfiteater yang berdiameter 33 meter, lajur jogging, lahan papan luncur, taman bermain anak-anak,
juga dilengkapi akses internet nirkabel yang terbuka untuk umum, sehingga siapapun bisa mengakses internet selama di taman ini. Letak yang berada di jantung kota Surabaya membuat taman ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan hijau saja, tetapi sebagai destinasi wisata yang populer di kota Surabaya. Awal mula nama Taman Bungkul ini memang tidak lepas dari nama seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surabaya. Dia adalah Ki Ageng Supo yang kemudian mendapat gelar Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul. Mbah Bungkul merupakan seorang ulama di Kerajaan Majapahit dan juga merupakan saudara ipar Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Makamnya terletak di belakang taman dan sekaligus menjadi tempat wisata religi bagi para ziarah. Tidak hanya terkenal sebagai tempat objek wisata yang ada di Surabaya, Taman Bungkul meraih penghargaan The 20,000 Century Asian Landscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia tahun 2013. Penghargaan inilah yang kemudian membawa Taman Bungkul hingga dikenal di kancah dunia. Tidak lupa di sebelah taman ada juga salah satu makanan kuliner yang ada di kota Surabaya yang sangat terkenal di Taman Bungkul. Mari kita lihat apa itu kulinernya. Wisata kuliner yang ada di Taman Bungkul yaitu warung sedap malam kalkulator. Salah satu menu makanan yang paling populer di sini yaitu rawonnya. Tapi ada juga berbagai menu hidangan sampingan yaitu telur asin, telur puyuh, dan lain sebagainya. Keunikan dari warung ini mereka menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Namun mereka menghitung dengan sangat cepat seperti kalkulator menghitung. Di sini aku mendapat tantangan nih dari teman-temanku. Aku disuruh mereview tempat dan aku kedapatan di Candi Sumur. Dan sedikit menceritakan tentang Candi Sumur. Candi Sumur berada kurang lebih 150 meter dari Candi Pari. Berada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dinamakan Candi Sumur dikarenakan berada di dalamnya terletak sebuah sumur yang telah mengering. Keadaan Candi Sumur sudah tidak utuh lagi. Yang tersisa hanya dinding sisi timur dan selatan badannya. Lantai dan fondasi bangunan Candi Sumur dibangun dari sebuah bata dengan arah hadap ke barat. Berada di bujur sangkar 8 meter kali 8 meter. Candi ini berukuran lebih kecil daripada Candi Pari yang berada di dekatnya. Tidak dari refleks baik yang awalnya terletak di balik candi. Berdasarkan temuannya ini, maka dapat dipastikan agama Hindu yang menjadi latar belakang agama candi ini diduga
didirikannya semasa dengan Candi Pari sekitar abad ke-14 Masehi. Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar pada saat di Candi Sumur. Yang pertama, merusak atau merubah fungsi dan bentuk cagar budaya. Yang kedua, mencuri atau memperjualbelikan cagar budaya. Yang ketiga, memindahkan atau membawa, misalkan memunggah cagar budaya tanpa izin intensi terikat. Keempat, mencoret-coret cagar budaya di lokasi situs. Kelima, mengotori atau membuat keonaran di situasi cagar budaya. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai pasal 101 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dengan setinggi-tingginya 15 tahun atau denda sekurang-kurangnya 500 juta rupiah dengan setinggi-tingginya 2 miliar 500 juta rupiah. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini saya sedang berada di Taman 10 November yang berada tepat di depan Stadion Gelora 10 November. Taman yang bernama 10 November ini dulunya memiliki nama Taman Buntu. Taman yang berada di pusat kota menjadi tujuan bagi masyarakat sekitar untuk berlibur, tentunya liburan gratis. Dengan pepohonan yang rindang serta suara gemericik air mancur dapat menyebabkan suasana hati menjadi sejuk. Setiap pagi dan sore, Taman Mundo atau 10 November ini digunakan sebagai tempat masyarakat berkumpul, entah itu untuk senam atau tempat berkumpulnya para komunitas, tempat berolahraga, dan lain sebagainya. Demikian vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ilmianilah Maula dengan NIM akhir 4256. Baik, di sini seperti undian yang aku dapetin kemarin, aku mendapatkan review wisata di Taman Pakal. Nah, Taman Pakal sendiri itu terletak di Kecamatan Benowo di Surabaya bagian barat ya. Bisa kalian lihat ini, di sana itu ada destinasi danau yang bisa kita nikmati. Ada destinasi danau dan permainan untuk bisa mengajak pasangan kita, teman-teman, sahabat maupun keluarga kita. Nah, Kabupaten Benowo itu sendiri terletak di Surabaya bagian barat ya. Bisa kalian lihat ada tempat permainan untuk bisa mengajak teman-teman, pasangan maupun keluarga kita. Nah, Taman Pakal ini sendiri sudah ada sejak tahun 2013 loh. Akan tetapi sampai sekarang juga masih mengalami perkembangan. Jadi dikembangkan oleh pemerintah di sekitar Kecamatan Benowo, dikembangkan menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, asal kalian tahu, di Taman Pakal ini
tidak ada pemungutan biaya. Jadi kalian kalau mengajar saudara kalian, teman-teman kalian, atau menekan pasangan kalian, tidak ada pemungutan biaya ya. Jadi kalian kesini bisa kapanpun, dimanapun, dan bisa mengajar. Oke, terima kasih. Dadah. Nah, ini dia salah satu jajanan yang khas Surabaya di daerah Taman Pakal. Nama jajannya apa ini, Pak? Lumpia Surabaya, Pak. Oh, lumpia. Kalau harganya berapaan? Harganya satu. Iya, satu. 2.500. Oh ya, jadi sangat murah sekali. Jadi kalian kalau ke Taman Pakal jangan lupa membeli salah satu jajanan khas Surabaya ini yang bernama lumpia. Harganya cuma 2.500 saja ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah. Jadi jangan lupa ya kalian coba jajanan lumpia ini kalau kalian ke Surabaya Barat, lebih-lebih di daerah Taman Pakal. Oke, dadah, see you. Akhirnya saya sudah pulang bersama teman saya. Saatnya kita menyantap kuliner yang tadi aku beli di sekitar Taman Pakal Surabaya. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu jajanan yang ada di sekitar Taman Pakal. Jadi rasanya tuh asin-asin tapi yang manis ya, jadi gurih banget. Jadi cocok buat kalian yang kalau bermain atau sehabis pulang dari wisata Taman Pakal, kalian bisa banget untuk mencoba lumpia ini. Selain harganya yang murah cuma 2.500, kalian juga bisa menikmati rasanya dan aromanya yang enak banget, dan rasanya memang gurih banget, manis-manis yang sedikit asin tapi gurih banget. Pokoknya jangan lupa beli ini kalau kalian mengunjungi Taman Pakal di Surabaya Barat. Terima kasih. Nah, teman-teman, aku udah dapat nih info dari teman-temanku yang sudah berkunjung ke wisata sesuai dengan undian yang mereka dapatkan. Pastinya seru banget kan? Untuk menutup kegiatan trip challenge yang kami lakukan selama kegiatan berlibur di akhir semester ini, oke, aku mewakili teman-temanku mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton trip challenge kami, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.